Oke guys, hari ini kita akan belajar untuk membuat model EER, tapi kali ini dengan contoh yang lebih kompleks, yaitu di mana terdapat relasi one-to-one, relasi one-to-many, many-to-many, kemudian ada entitas lemah, ada atribut bernilai banyak, kemudian ada unary relationship. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai kasus ini. Jadi, di suatu perusahaan ada pegawai-pegawai, kemudian pegawai tersebut akan bekerja pada sebuah departemen. Nah, tentu saja pegawai akan terrelasi melalui relasi bekerja pada departemen yaitu many to one karena di sini satu pegawai bekerja pada sebuah departemen saja dan satu departemen memiliki banyak pegawai. Nah, kemudian ternyata departemen tersebut sudah pasti harus dipimpin oleh seorang pegawai dan seorang pegawai itu hanya boleh memimpin satu departemen sehingga di sini relasinya adalah one to one. Lalu setiap pegawai sendiri itu memiliki supervisor. Jadi di sini satu pegawai akan mensupervisi beberapa pegawai lainnya. Nah, satu orang pegawai itu hanya memiliki satu orang supervisor. Sehingga di sini relasi mensupervisi dari satu pegawai itu adalah one to many. Dan ini ke dirinya sendiri. Karena supervisor dari seorang pegawai itu adalah pegawai lainnya. Jadi dari pegawai ke pegawai. Karena ini melibatkan sebuah entitas, maka relasi mensupervisi termasuk unary relationship. Beda dengan teman-temannya yang lain yang melibatkan dua entitas, ini adalah binary relationship. Kemudian relasi memimpin dengan bekerja ini walaupun sama-sama antara pegawai dengan departemen, tapi beda urusan ya. Yang satunya menyatakan bahwa pegawai tersebut bekerja di sebuah departemen, yang satunya menyatakan bahwa kepemimpinan. Oke. Kemudian di sini jadi perusahaan akan menanggung para keluarga pegawai. Nah, jadi kalian lihat di entitas-entitas pegawai, departemen, project itu semua memiliki kunci primer. Jadi ada nomor identifikasi yang unik. Namun keluarga tidak memiliki kunci primer, sehingga keluarga ini adalah entitas lemah yang mana keberadaannya bergantung kepada entitas pegawai. Jadi kalau entitas pegawai tidak ada, maka entitas keluarga ini juga tidak akan ada. Nah, namun kita nanti akan memilih diskriminator, yaitu nama keluarga. Yang artinya dalam satu keluarga keluarga dalam satu orang pegawai itu pasti namanya berbeda-beda. Jadi kita bisa pastikan. Kalau hubungan kan mungkin dia punya anak dua, jadi kan hubungan anak itu munculnya dua kali sehingga tidak bisa unik. Tanggal lahir juga tidak bisa unik dalam satu keluarga, mungkin saja ada anak kembar. Oke. Nah, di sini satu pegawai bisa menanggung beberapa orang keluarga, tapi satu keluarga hanya boleh ditanggung oleh satu pegawai saja. Nah, kemudian perusahaan tersebut memiliki project-project. Nah, di mana project ini ada nomor project sebagai kunci primer, nama project, deskripsi project. Kemudian di sini ada foto, di mana foto-foto projectnya mungkin lebih daripada satu. Nah, supaya ada contoh juga sih atribut bernilai banyak gitu ya. Jadi foto suatu project ini bisa banyak intinya seperti itu. Makanya garisnya double, artinya atribut bernilai banyak. Nah, jadi di sini pegawai lah yang mengerjakan project, di mana satu pegawai mengerjakan banyak project dan satu buah project itu bisa dikerjakan oleh beberapa pegawai juga. Nah, jadi di sini yang dicatat ketika ada pengerjaan project itu adalah jam kerja dan job description atau apa yang dikerjakan oleh pegawai pada project tertentu. Nah, oke, jadi di sini saya sudah mengasumsikan kalian sudah memiliki basic pengetahuan dan skill untuk membuat model di MySQL Workbench. Atau kalau kalian masih agak bingung mulai dari awal, kalian bisa melihat video pembuatan diagram EER dengan MySQL Workbench. Oke, nah kita langsung buka MySQL Workbench. Jadi setelah membuat new model melalui file new model, ini adalah tampilannya. Kemudian kita bisa edit namanya. Oke, misalnya namanya adalah project atau perusahaan gitu aja ya. Saya kasih nama database-nya adalah perusahaan. Nah, oke, kalau sudah, berarti ini udah berubah namanya. Nah, sekarang kita bisa tambah diagram dengan add diagram. Oke, nah seperti biasa kita di sini akan dihadapkan pada toolbox. Untuk menambahkan entitas-entitas ini, kita bisa mengklik tabel. Ingat di sini semua entitas
baik itu entitas kuat maupun entitas lemah akan dituangkan ke dalam tabel. Jadi di sini ada 4 buah entitas. Oke, berarti kita akan tambahkan 4 buah tabel. Nah, oke. Kita ikutin aja sesuai dengan relasi yang ada di IRD yang sudah kita rancang. Oke, jadi di sini tabel 1 misalnya kita kasih nama pegawai. Nah, lengkapi atribut-atributnya seperti nomor induk, nama, tanggal lahir. Oke, saya akan contohkan satu ya. Ini ada no induk, kemudian ada nama. Oke, saya kasih nama pegawai aja. Kemudian tanggal lahir. Oke, nah jadi di sini nomor induknya misalnya saya pilih char ya. Mana dia char? Nah ini, misalnya nomor induknya dia 10 digit gitu ya. Kemudian nama pegawai, oke saya pilih mungkin 60 digit, 60 karakter ya. Tanggal lahirnya tentu saja date ya. Pilih di sini date. Nah, jadi kalau kalian mau perpanjang, silakan perpanjang di sini. Kalian bisa tambah lagi kalau memang diperlukan. Nah, nama ini misalnya nggak boleh kosong. Kalau misalnya tanggal lahir boleh kosong, silakan di uncheck. Nah, jadi nomor induk adalah sebagai kunci primer, berarti dia otomatis not null. Nah, itu adalah isi dari entitas pegawai. Nah, sekarang saya akan mengisi dengan cara yang sama untuk entitas departemen, project, dan juga keluarga. Baik, ini sudah jadi. Sekarang saya jelaskan sedikit. Oke, jadi di sini untuk tabel departemen, nomor departemen saya isi dengan integer supaya otomatis 1, 2, 3, 4, 5 itu pilih PK sebagai AI. Kemudian nama departemen 60, lokasi 100, ini not null semua. Jangan khawatir misalnya apakah 100 itu kebanyakan. Kalau kalian memilih varchar, maka ini adalah maksimal 100. Jadi kalau kalian punya alamat lokasinya itu hanya 60 karakter, yang kepakai cuma 60. Jadi seperti itu. Lalu untuk keluarga sendiri, jadi di sini diskriminator kita pilih dulu sebagai kunci primer. Itu pertama. Nah, jadi biarkan dia PK, kemudian kalau nama mungkin 60 ya. Tanggal lahir itu date, hubungan, ini saya pilih enum. Enum itu adalah berupa nanti pilihan. Jadi hanya boleh diisi sesuai dengan misalnya, jadi pilih enum tuh kayak gini caranya. Pertama, kalian cari dulu enum kan. Enum, klik gitu kan. Terus abis itu di sini diisi aja gitu. Anak, koma, petik 2, istri. Jadi pilihan-pilihan yang boleh diisi itu apa? Suami, misalnya seperti itu. Atau kalau di sini kesempitan, kalian bisa klik sih di klik aja, terus habis itu di sininya bisa diklik juga gitu, bisa diketik. Nah, nanti pilihan-pilihan selain diisi anak, istri, sama suami itu akan dianggap tidak diisi, akan diabaikan sama dia. Gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Enum ini sebenarnya disimpan dalam bentuk number sih dia. Satu, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia selain anak, istri, dan suami itu dianggap nol gitu. Nah, oh ya nomor project itu PK, saya lupa. Oke, kemudian di sini nama project dan lokasi itu saya pilih sama-sama 100. Nah, project ini kan punya foto ya. Nah, foto ini kenapa dia nggak ikut ke dalam tabel project? Jadi karena dia atribut bernilai banyak, nanti kita buat atribut bernilai banyak akan menjadi tabel, otomatis langsung dibuatkan tabel. Jadi di sini misalnya namanya foto project. Isinya hanya satu atribut aja yaitu foto. Nah, jadi seperti itu. Foto ini mungkin nanti akan yang disimpan nama filenya, sehingga kalau nama file itu adalah varchar, tapi kalau filenya sendiri yang disimpan sih berarti dia adalah apa namanya blob ya. Itu jangan dijadikan sebagai kunci sih, terlalu kompleks ya. Nanti dibuatkan kunci baru lagi. Nah ini contoh aja lah ya gitu ya. File yang disimpan adalah nama fotonya. Oke, sekarang mari kita relasikan. Yang pertama adalah relasi one-to-one dari pegawai ke departemen. Oke, jadi pilih relasi one-to-one. Ini non-identifying, artinya nanti kunci dari salah satunya tidak akan ikut sebagai kunci primer. Kalau kita lihat, pegawai dengan departemen ini sudah masing-masing memiliki kunci, bukan berasal dari entitas lemah seperti keluarga. Sehingga bisa langsung kalian relasikan dengan non-identifying. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika one to one sebenarnya kunci tamunya boleh sih dari pegawai ke departemen atau dari departemen ke pegawai.
Cuman kita lihat partisipasinya di sini yang total, atau artinya yang wajib, kan tidak semua pegawai menjadi pemimpin, artinya berarti partisipasinya parsial. Sedangkan di sini setiap departemen harus dipimpin oleh pegawai. Berarti partisipasinya total dong. Kalau partisipasinya total, akan lebih baik kalau dia yang kedatangan tamu, itu akan lebih efisien. Saya sempat jelaskan di kelas juga ya. Oke, berarti di sini yang akan menjadi yang akan kedatangan tamu adalah si departemen. Klik aja langsung. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di sini ada nomor induk. Kalau menurut kalian namanya terlalu panjang, please edit aja. Oke, saya biarkan saja ya. Itu untuk relasi yang pertama. Untuk relasi yang kedua, yaitu dari pegawai pegawai bekerja pada departemen, yaitu di pegawai ini sisinya many, departemen one. Berarti nomor departemen akan bertamu ke pegawai. Ini dalam rangka relasi yang kedua loh ya, bukan relasi yang tadi ya. Berarti one to many, dan ini non-identifying. Karena nomor departemen nggak akan jadi kunci primer di pegawai. Jadi siapa yang kedatangan tamu yang many, yaitu pegawai. Klik di pegawai, lalu klik di departemen. Nah, jadi ada dua relasi di sini. Oke. Double kliknya gimana sih? Oke, nah, jadi kalau misalnya kalian mau kasih nama, jadi di sini ya. Jadi pegawai departemen ini apa, bekerja gitu kan misalnya. Oke, kemudian yang ini adalah memimpin. Nah, jadi kan jadinya tidak membingungkan gitu kalau udah kalian kasih caption gitu. Nah, kemudian relasi yang berikutnya itu adalah relasi pegawai memimpin pegawai yang lain. Jadi one to many. Oke, kalian langsung tarikkan aja one to many. One to many dan non-identifying karena tidak akan ikut menjadi kunci. eh, Nah, klik dua kali di situ. Oke, ya, jadi memang semuanya di sini ya. Jadi tidak kelihatan deh menunya. Oke, bentar. Ini dia udah kelihatan ya di sini ya, ada nomor induk. Jadi pegawai nomor induk. Supaya nggak bingung nih nomor induk, ini pegawai nomor induk. Jadi kalian bisa ganti dengan no induk supervisor. Artinya adalah nomor induk pemimpin dari pegawai yang bersangkutan. Jadi di sini pegawai punya nama, tanggal lahir, dan dia ada di departemen mana, dan dia punya supervisor siapa. Jadi jelas seperti itu. Oke, itu untuk one to one. Sorry, kok one to one sih? Unary. Tapi kok di sini nggak kelihatan many-nya ya? Agak susah sih menariknya. Oke deh. Jadi numpuk deh. Ya udahlah ya. Oke, kemudian di sini pegawai menanggung keluarga. Satu pegawai menanggung banyak keluarga. Nah, jadi aturan kalau ada entitas lemah adalah kunci primer dari entitas kuatnya. Entitas kuatnya itu adalah yang bagian yang one ya, yaitu nomor induk akan ikut menjadi kunci primer di keluarga. Karena akan ikut menjadi kunci primer, maka kita memilih yang identifying. Nah, jadi ini ketika ketemu entitas lemah, maka kita pilihnya one to many identifying. Nah, klik dari yang many dulu si keluarga, kemudian ke yang one. Nah, jadi di sini nomor pegawai akan ikut menjadi kunci primer gitu. Jadi kunci primernya ini ada dua gitu ya. Dan kemudian project dengan foto. Nah, project dengan foto dulu ya, baru nanti yang many to many. Project dengan foto juga sama sih aturannya. Jadi di sini dia satu project kan punya banyak foto. Berarti one to many. Karena di sini satu foto hanya dimiliki oleh sebuah project aja. Jadi one to many dan nomor project akan ikut menjadi kunci sehingga identifying. Jadi dari many dulu baru ke one. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, terakhir, kalau ada relasi many to many akan membentuk tabel baru. Nah, kita langsung tarik aja sih dengan many to many sebenarnya. Jadi pilih di sini many to many dari mana aja boleh kalau many to many. Pegawai ke project boleh, project ke pegawai boleh. Nah, oke, jadi di sini supaya tidak terlalu bertumpuk ya. Nah, ada atribut jam kerja dan job desk. Jadi tinggal ditambahkan saja di sini. Oke, ini sudah saya tambahkan. Jadi kalian boleh pilih jam kerja itu kan bentuknya mungkin integer ya karena bilangan bulat. Job description mungkin jadi kata-kata ya bolehlah di sini. Varchar 45 cukup lah. Nah, ini boleh diperpendek gitu sih. Boleh, silakan ya. Nah, di situ silakan disimpan gitu. Udah. Ini jadi hasil
relasinya ya.